Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Afika Rashid dari kelas 12 IPS 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan video pembelajaran sosiologi bab 1 bagian B yang berjudul perubahan sosial dan perubahan hubungan antara individu dan antar kelompok. Sebelum kita membahas apa itu perubahan sosial, baiknya kita mengetahui dulu apa itu masyarakat, individu, dan kelompok. Jadi, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dan memiliki kepentingan bersama, dan mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kalau individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas, sehingga sering disebut perorangan. Dan kelompok adalah perkumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan saling mengenal dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, sudah tahu kan apa itu masyarakat, individu, dan kelompok? Oke, kali ini kita membahas apa itu perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan kelompok. Dalam kehidupan kita, perubahan sosial adalah bukti bahwa masyarakat itu berkembang, tapi perubahan ini dapat mengarah pada kemajuan dan kemunduran. Perubahan sosial terjadi karena sebab yang bersifat alamiah, yaitu yang muncul pada masyarakat itu sendiri, dan bersifat direncanakan, yaitu terjadi karena suatu program yang direncanakan dalam maupun luar masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat memiliki dampak ke berbagai sektor kehidupan. Artinya, perubahan sosial selalu menjalar ke berbagai bidang yang lain. Dampak ini dapat kita rasakan di berbagai aspek kehidupan. Ya, misalnya dalam bidang teknologi. Teknologi mempengaruhi perubahan pola hubungan sosial di masyarakat. Contohnya saja, orang dulu bila ingin berinteraksi, berkomunikasi, atau menyampaikan sesuatu, biasanya mereka bertemu langsung dan saling berinteraksi. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, contohnya seperti handphone, mereka tidak perlu bertemu dan menggunakan transportasi. Cukup di tempat mereka bisa saling berkomunikasi dengan jarak jauh. Hal tersebut dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang lain. Demikian juga perubahan yang terjadi di bidang elektronika yang membawa pengaruh besar pada sistem pengambilan uang di bank. Sebelumnya, dulu kita hendak mengambil uang di bank, seorang nasabah harus berulang kali datang ke bank dan bertemu dengan petugas teller bank. Namun kini fungsi peran teller bank mulai tergantikan oleh mesin anjungan tunai mandiri yang kita sebut ATM. Mereka tidak harus mengantri atau mengisi formulir lagi di bank, tetapi mereka hanya mengambil uang melalui ATM yang dapat layani mereka selama 24 jam. Bahkan untuk melakukan pembayaran atau mengirim uang, Kini nasabah tidak perlu pergi lagi ke ATM, tetapi dapat menggunakan
e-banking atau menggunakan aplikasi bank atau di internet lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan teknologi telah menggeser fungsi bertatap muka dalam berinteraksi. Dalam berkomunikasi, mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dengan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Perantara ini dapat berupa menggunakan telepon genggam atau perantara serba online lainnya, seperti menggunakan surat email, WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Instagram, serta media online lainnya. Di balik kemudahan yang didapat dari kemajuan teknologi tersebut, hubungan antar individu dan antar kelompok yang sebelumnya relatif erat dan formal menjadi kian pudar. Meskipun demikian, perubahan dalam interaksi ini menjadi tidak sekaku pada masa lalu ketika harus berinteraksi secara tatap muka. Menurut para ilmuwan, contoh seperti Robert Mark Lever, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial. Sedangkan menurut George Reiser, perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok sosial, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, kesimpulannya, setelah kita membahas perubahan individu dan kelompok, kita simpulkan bahwa individu atau kelompok adalah pelaku dan korban dari perubahan sosial itu sendiri. Individu atau kelompok yang berperan sebagai korban berarti mereka menerima dampak perubahan yang ada di masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah, individu yang dijadikan pelaku harus dapat mempengaruhi kelompok atau masyarakat sosial. Asumsi individu dapat mempengaruhi kelompok artinya individu yang diubah tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk tujuan bersama. Contohnya, untuk keuntungan kelompok atau yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan demikian, individu yang dijadikan sebagai pelaku perubahan diharapkan mampu mengubah kelompok secara perlahan. Oleh karena itu, dibutuhkan individu yang dapat mempengaruhi kelompok. Karena orang yang memiliki kedudukan tinggi pun belum tentu dapat mempengaruhi anggotanya. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Saya harap teman-teman maksud dan paham apa yang saya jelaskan. Atas kekurangannya, saya meminta maaf. Saya Afik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.